Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Sinau Fisika by Adelina RCD. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas mengenai bab dinamika dan kesetimbangan benda tegar untuk part yang kedua terkait dengan momen inersia. Yang pertama, kita membahas terkait momen inersia partikel. Coba kalian perhatikan gambar di mana terdapat partikel M. Benda disebut partikel jika ukuran benda dapat diabaikan, sehingga benda bisa disebut dengan titik materi. Untuk kali ini, partikel M bergerak berotasi yang memiliki poros di O. Jarak antara partikel terhadap poros disebut dengan R. Sehingga momen inersia dari sebuah partikel bermassa M didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel M dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik porosnya, atau R kuadrat. Secara matematisnya, kita tulis I sama dengan M R kuadrat. Dengan M, massa partikel satuan kilo, R, jarak tegak lurus partikel dari titik poros satuannya meter, dan I, momen inersia dengan satuan kilogram meter persegi. Pada dasarnya, fungsi momen inersia I itu sama dengan fungsi massa M. Alasannya, ketika kalian membahas pada gerak rotasi, massa pada suatu partikel itu mengindikasikan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan linearnya, atau kita sebut dengan V. Namun, pada gerak rotasi, momen inersia sebagai ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya. Nah, ini bedanya. Namun fungsi keduanya itu sama, yaitu untuk mempertahankan kecepatan. Jika kita melihatnya dari sisi translasi, maka M untuk mempertahankan V, kecepatan linear. Untuk gerak rotasi, I untuk mempertahankan kecepatan sudut atau omega. Selanjutnya, bagaimana nilai momen inersia jika partikel banyak? Kita lihat partikel banyak di sini terdapat 3 partikel yang masing-masing memiliki massa dan jarak terhadap porosnya. Apabila terdapat lebih dari satu partikel yang masing-masing memiliki massa 1, 2, 3 dan jarak 1, 2, 3, maka besar momen inersianya adalah penjumlahan dari masing-masing momen inersia partikel itu sendiri. Jadi penjumlahan, dijumlahkan semuanya, di total. Selanjutnya terkait dengan momen inersia benda tegar. Kita sudah membahas tentang momen inersia partikel pada sebelumnya. Untuk selanjutnya yang kedua, momen inersia benda tegar, di mana benda tegar bisa kita anggap terdiri dari banyak partikel yang tersebar di seluruh bagian benda itu. Kata kuncinya adalah benda tegar itu bisa dianggap sebagai banyak partikel. Sehingga momen inersia benda tegar yaitu ukuran kelembaman benda untuk berotasi karena adanya pengaruh dari torsi yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis dirumuskan, I sama dengan karena benda tegar itu terdiri dari banyak partikel, maka penjumlahan
dari seluruh partikel penyusun benda tegar. Seluruh momen inersia partikel penyusun benda tegar. Atau kita dapat menggunakan metode integrasi untuk menghitung penjumlahannya, di mana I sama dengan integral R kuadrat dm. dm adalah elemen massa dari benda tegar tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan ini. Contohnya benda tegar kali ini adalah batang silinder dengan poros melalui ujung. Ada batang silinder. Batang silinder ini adalah benda tegar. Kita gerakkan berotasi dengan sumbunya itu berada di ujung. Sumbunya berada di ujung. Benda tegar ini memiliki massa totalnya M. Massa totalnya M dan panjangnya adalah L. Yang terdistribusi homogen, artinya benda tegar ini tidak bisa dianggap sebagai partikel. Agar benda ini bisa dianggap sebagai partikel, maka kita mengambil bagian yang terkecil. Nah, agar kita bisa menganggapnya sebagai partikel. Bagian terkecil ini dm, berarti massa dari benda tegar silinder ini, sebagian benda tegar ini elemennya, dan dr adalah panjang terkecilnya. Untuk itu, besar nilai massa jenis linearnya sama karena bendanya homogen. Artinya massa total dari benda tegar dibagi dengan panjang totalnya itu sama dengan bagian dari massa dibagi dengan bagian panjang terkecilnya. Nilainya sama, sehingga didapatkan dm sama dengan m per L dr. Untuk itu, kita bisa menyelesaikan metode integrasi dari momen inersia. Dalam hal ini kita menggantikan dm. dm adalah m per L dr. Secara matematis, nanti ini akan kalian dapatkan di matematika secara integrasinya, integralnya, sehingga diperoleh nilai I momen inersia untuk batang silinder dengan poros di ujung itu sepertiga ml kuadrat. Coba perhatikan. Kalau kita analisis, I sebagai momen inersia, M sebagai massa, dan L adalah jarak dari partikel ke poros. Yang membedakan di sini ada sepertiga. Sepertiga di sini disebut sebagai konstanta. Nah, konstanta untuk masing-masing benda tegar dengan poros yang berbeda itu memiliki nilai yang berbeda. Untuk momen inersia batang silinder, poros di ujung memiliki nilai sepertiga. Bagaimana momen inersia benda tegar terhadap sumbu rotasi yang lain? Nah, ini. Ada 9. Tabel di bawah memberikan hasil beberapa integrasi untuk 9 bentuk benda yang umum dan memperlihatkan sumbu rotasinya. Ada batang silinder, porosnya di ujung, batang silinder poros di tengah, bola tipis berongga, bola pejal, silinder tipis berongga. Dengan masing-masing persamaan momen inersia sebagai berikut. Ada 9. Dimana kalau kita melihat
ada banyak konstanta untuk masing-masing benda. Yang sering dipakai diantaranya ada batang silinder, ada bola, ada silinder berongga. Nah, yang memiliki nilai konstanta masing-masing. Kalian bisa membuka tabel untuk melihat nilai konstanta tersebut. Untuk selanjutnya mengenai energi kinetik rotasi. Energi kinetik rotasi. Benda yang bergerak pasti memiliki energi kinetik karena dia memiliki kecepatan. Untuk gerak yang translasi, kita mengenalnya adalah persamaan setengah mv kuadrat. Untuk benda yang bergerak berotasi, bagaimanakah energi kinetiknya? Kalau kita lihat gambar, di mana massa partikel bergerak berotasi memiliki lintasan tertentu dengan arah kecepatannya sebagai berikut. Maka tentu pasti memiliki arah kecepatan sudut pula. Secara matematisnya, energi kinetik rotasi kita bisa menguraikannya dari energi kinetik translasi setengah mv kuadrat. Ingat, karena ini bergerak rotasi, pasti V-nya ada kaitannya dengan kecepatan sudut. V sama dengan omega R. Sehingga dari persamaan itu diperoleh setengah M omega kuadrat kali R kuadrat. Kalau kita gabungkan antara M dan R, itu akhirnya membentuk besaran momen inersia. Sehingga energi kinetik rotasi memiliki persamaan setengah kali momen inersia kali omega kuadrat. Nah, selamat belajar fisika. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya. Sampai jumpa lagi di channel selanjutnya.